Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat Agung 29 Maret 2024 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan di hari istimewa ini, hari Jumat Agung. Dan izinkan saya menghaturkan renungan dari Injil versi singkat dari kisah sengsara Tuhan kita hari ini yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 17 sampai dengan 30. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil. Tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah, merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, cinta Tuhan bagi kita umatnya sungguh luar biasa. Kita boleh bersyukur karena kita semuanya boleh kembali merayakan hari Jumat Agung, merayakan Trihari Suci, di mana tidak semua orang dengan segala keterbatasannya boleh mengalami apa yang kita alami. Saya teringat akan saudara-saudari kita, mereka yang tinggal jauh di tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang tidak memiliki gereja, atau ada gereja Katolik tetapi tidak ada imam, tidak ada suster, frater, atau katekis yang melayani, sehingga harus menjalani pekan suci ini dengan penuh kerinduan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan meneguhkan iman kita untuk selalu menyadari cinta dan kasih-Nya yang luar biasa dimanapun kita berada dan apapun, dimanapun kita harus menjalani tugas perutusan kita. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, setiap kali Jumat Agung, saya selalu teringat akan perjuangan dan pengalaman saya saat dulu masih bertugas di tempat terpencil di daerah Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada saat itu, karena kami tidak memiliki gereja Katolik, saya bersama perawat dan beberapa tim melakukan perjalanan untuk baksos operasi katarak ke pulau-pulau di daerah Taman Nasional Takabonerate. Dalam perhitungan kami, kira-kira bulan-bulan seperti ini, Maret dan April, itu musim barat sudah berlalu. Jadi angin yang kencang, ombak yang tinggi sudah lewat. Tetapi ternyata perhitungan kami salah. Pada saat kami sudah berada di tengah laut, tiba-tiba mendung datang dan hujan disertai angin dan ombak yang tinggi mulai muncul. Kapal kami terombang-ambing dan kami semua basah. Bahkan satu orang pasien kami, seorang bapak-bapak itu jatuh ke laut dan kami sangat ketakutan. Saya hanya bisa berdoa rosario saja. Saya tidak tahu lagi harus berdoa apa, dan semua peristiwa rosario sudah saya daraskan, mungkin sudah bolak-balik, dan kami bersyukur sekali. Kami diberi rahmat, keselamatan, sehingga kami bisa mengangkat kembali Bapak itu, dan beliau juga dalam keadaan yang baik, tidak kekurangan apapun, sehingga akhirnya meskipun perjalanan yang seharusnya hanya ditempuh 1,5 jam, hampir 3 jam kami baru sampai di pulau yang kami tuju. Kami bersyukur sekali, dan itu menjadi pengalaman rohani yang bagi saya tidak bisa saya katakan. Saya sungguh merasa perlindungan dari doa-doa rosario, sungguh nyata dalam hidup saya. Masih diberi rahmat kesehatan dan diberi rahmat kehidupan, sehingga boleh menjalani hari-hari bersama keluarga dan tugas-tugas dengan penuh rasa syukur. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita kembali diingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberikan segala-galanya, hidupnya sampai tuntas di atas kayu salib. Tuhan mencintai kita dengan sepenuh-penuhnya, utuh, tidak kurang sedikit pun, dan tidak ada cinta di seluruh muka bumi ini yang melebihi cinta Tuhan kepada kita. Apakah kita masih sering merasa ragu-ragu dengan iman kita? Apakah kita masih malu untuk menunjukkan iman kita? Misalnya sementara makan di
tempat makan umum dan kita malu membuat tanda salib? Ataukah kita mudah terombang-ambing? Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Dia memberikan dirinya, memberikan hidupnya. Dalam setiap perayaan Ekaristi Tuhan ada untuk kita dan ingin bersatu dengan kita. Dia yang wafat, disalib, dialah yang harusnya menjadi pusat hidup kita. Sementara kita sering sekali terpusat dengan segala masalah-masalah dan carut-marut kehidupan kita, sehingga lupa betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi dan mencintai kita. Kita sering merasa kesepian. Kita sering merasa tidak tahu harus bicara dengan siapa. Padahal Tuhan sudah memberikan ibunya bagi kita. Ibu yang selalu dengan penuh cinta kasih selalu ada untuk kita. Ibu yang dengan cintanya senantiasa menemani kita. Dan bahkan kita selalu berdoa untuk ditemani olehnya sampai pada waktu kita mati. Para sahabat yang terkasih, mungkin hari ini di tempat para sahabat akan ada jalan salib dengan tablo atau peragaan. Dan semoga kita semua boleh makin mengenal dan mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mari kita mohon rahmat iman yang makin kuat, makin teguh untuk mencintai Dia setelah apa yang diberikan kepada kita. Semoga pada saat nanti kita diberi kesempatan untuk menghormati salib, untuk mencium salib, kita juga mampu menyampaikan betapa kita juga sangat mengasihinya, mencintainya. Dan semoga Tuhan boleh mengampuni segala keraguan-raguan kita, kekurang teguhan kita dalam beriman. Semoga hari ini boleh menjadi pengingat untuk kita semua bahwa tidak ada cinta di seluruh muka bumi ini yang melebihi cinta Tuhan sendiri. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat merayakan Hari Jumat Agung. Selamat berpantang, berpuasa, dan semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita rahmat iman yang makin teguh, cinta yang makin kuat, dan harapan yang makin membumi dalam diri kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 29 Maret 2024. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.